Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan pada kesempatan ini kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan menyimak dan meresapi ilmu yang akan dibawakan oleh Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus berikut ini. Ini kisah nyata Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus ketika beliau berjumpa dengan sepupu beliau, seorang wali majdub Al-Habib Alwi Ba'agil asal Tuban. Banyak ilmu tentang kehidupan yang beliau dapat dari perjumpaan ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak kisah beliau. Saya kasih cerita boleh? Ada satu sepupu saya, insya Allah minal aulia di Tuban sana, sudah meninggal. Namanya Habib Alwi Ba'agil di Tuban. Meninggalnya karena dipukuli orang itu ya, dipukuli orang. Habib Alwi Ba'agil itu dalam keadaan lagi ada tamu di rumahnya, pengen ketemu seorang Habib, maka beliau pergi ke rumah Habibnya itu ngasih tahu, ada tamu di rumah saya pengen ketemu kamu. Dalam perjalanan itu ada orang gak dikenal, orang gak dikenal dan orang yang gak jelas gitu ya. Pokoknya lihat orang langsung dipukuli gitu. Jadi bukan memang nyasar, asal ngawur, lihat orang dipukuli. Kebetulan yang dipukuli ini orang yang soleh. Akhirnya beliau gak melawan dan terkapar. Ya, ketika mau dibawa ke rumah sakit ngomong sama ibunya, "Bu, saya ikhlaskan orang yang mukuli saya, jangan diapa-apakan," dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya beliau meninggal dunia. Dan Habib Alwi ini punya kebiasaan gak pernah ngurusi duit. Jadi dalam hidup beliau itu duit adalah kertas. Jadi ngedum duit sama dengan ngedum kertas. Nah kalau kita duit adalah kertas tapi warnanya beda. Betul. Kalau ngedum warna merah sama yang warna agak hijau semu biru gitu ya. Biru laut itu kira-kira semangat yang mana? Yakin. Kalau bagi-bagi merah kan mikir-mikir ya. Kalau yang 2000-an kan lancar. Wah, ya. 2000-an lancar. Karena kita melihat uang itu bukan kertas, tapi adalah nilai. Adalah nilai, bukan kertas lagi. Kalau Habib Alwi kertas. Jadi beli kacang, beli kacang satu bayarnya 1 juta. Pokoknya di kantongnya ada lembaran 10 kertas jadi keluarga nyoh gitu ya. Ada yang jualan kacang yang bingung. Kacang Rp1.000 dibayar 1 juta. Pak, ya sudah itu rezekimu. Gak ada sedikit pun di hatinya itu nilai buat kertas. Nah yang waras yang mana ini? Yang menganggap kertas punya nilai atau kertas adalah kertas? Yang menganggap kertas adalah kertas biasanya dianggap gak waras. Yang menganggap kertas yang warna merah ada angkanya 100.000 itu adalah uang yang berharga, maka akhir zaman dianggap waras, dianggap seperti itu. Nah ini Habib Alwi ini alim dan suaranya merdu.
dan wali majdub. Pernah beliau jalan itu di Tuban, kemudian ada sekelompok Habib-habib muda gitu naik mobil mau berangkat ke Surabaya dari Tuban. Nah kebetulan Habib Alwi itu ngawe-ngawe gitu ya, mau bareng. Nah, ini satu mobil pura-pura nggak lihat. Kenapa? Karena takut. Ini kalau Habibnya ikut, nanti kalau agak permintaannya majdub soalnya ya, permintaannya nggak pas, repot ini memperlakukan beliau nih. Sudah, tidak usah berhenti, jalan terus. Ya, subhanallah, begitu mobil sampai di Surabaya, itu Habib Alwinya sudah di situ. Dari situ. Dan ini banyak, peristiwanya banyak. Saya sendiri ngalami macam-macam. Lah di antara apa yang pernah beliau ujikan ke saya, ketika ada haul Habib Ali Habsyi di Solo, datang. Kebetulan tidur di rumah paman saya. Biasanya di situ, di rumah paman saya. Nah saya pas main ke rumah paman saya buka pintu, ya pintu rumah paman saya itu, rumahnya masih jauh di dalam, pintunya di luar. Begitu saya buka pintu, kelihatan ada Habib Alwi Bagil gitu ya. Saya langsung mau nutup lagi, ya daripada saya masuk ketemu Habibnya nanti saya dikerjain, ya lebih baik saya tak melarikan diri. Karena Habibnya kalau ketemu saya bawaannya mau ngerjain. Nah. Subhanallah, Habibnya lihat langsung teriak, "Wol!" Ya, kena deh. Ya Habib, ya masuk saya. Waktu itu saya baru menikah. Ya tahun 2001 ya. Itu baru menikah. 2002 itu hall 2002. Saya menikah di hall ya. Dan tahun berikutnya hall ketemu Habib Alwi ini 2002. Nah, duduk sama saya. Terus lihat jam tangan yang saya pakai. Saya kan nggak pernah pakai jam tangan atau cincin-cincin, memang nggak suka. Tapi hari itu saya pakai jam tangan karena ini hadiah kado pernikahan dari seseorang yang sudah saya anggap seperti adik saya sendiri, sama keluarga saya dianggap adik gitu. Dan bukan orang mampu, nabung gitu terus dibelikan jam. Untuk menghargai saya pakai ya, saya pakai. Habib Alwi ngelirik jam saya. Ini ujiannya wali ya, wali nguji. Makanya mudah-mudahan kamu nggak kena ujian model begini-begini. Ujiannya yang gampang-gampang saja ya. Kalau perlu nggak pakai ujian. Ya lulus gitu aja ya. Subhanallah. Wal, itu jam buat saya ya. Ini kalau nggak kamu kasihkan pendek umur kamu. Urusannya umur ya. Saya copot. Silahkan Bib. Pakai. Terus ngajak berdiri, ayo sini Vol, coba lihat di cermin, saya pakai jam ini pantas enggak? Padahal saya tahu nih Habib ini enggak pernah ngurusi jam, wong duit itu kertas, jadi enggak pernah ngurus jam. Dilihat, bagus Bib, ini jamnya asli atau palsu? Kalau palsu pendek umur kamu. Waduh, repot ini, kalau palsu pendek umur. Maka saya jawab, asli merek itu Bib. Ojo keliru jawabnya ya, asli merek itu. Jadi saya bertahan ben dawa umur gitu loh ya. Pokoknya nggak mau pendek umur, paham kan maksudnya kan? Asli merek itu. Udah. Ditanyai macam-macam jawabannya, pokok begini pendek umur, begini pendek umur. Saya jawab, gini Bib, lawannya biar panjang umur. Mumet saya, ya Allah, ini kok ujiannya pendek umur, dawa umur, mantenannya Riki, ya Allah. Manten baru. Akhirnya saya mau cepat-cepat pulang gitu ya. Ditahan paman saya, Vol, makan dulu.
Dan Habib Alwinya juga nahan, iya makan dulu, jangan pulang dulu, makan dulu. Pulang pendek umur kamu. Waduh. Ya siap Habib, siap. Nah ternyata nih Habib mau ngobati saya. Makanya kamu kalau ketemu wali itu jangan prasangka buruk. Jangan mikir aneh-aneh. Itu obat buat saya yang kalau cari ke keliling kemanapun belum tentu dapat. Baca kitab mungkin 200 jilid ya belum tentu dapat. Waktu makan Habibnya ngomong begini, jadi manusia kok mikir panjang umur, pendek umur, panjang umur, pendek umur, panjang umur, pendek umur. Jadi orang tuh nggak usah mikir panjang atau pendek, jadi yang ridho sama Allah, dikasih panjang seneng, pendek seneng. Gak usah kamu pikiri. Mak gelek ya Allah. Mahal betul nih ilmu nih. Nah kita kalau sudah ridho kan penak ya. Betul kan? Mau pendek ya siap, panjang ya siap. Nah kalau pendek nggak siap, mesti kan hidupnya penuh ketakutan. Nah, aku pendek ya. Makanya kamu nggak usah bingung nanti sempat nikah atau nggak sempat nikah. Jawabannya adalah sempat nikah ridho, nggak sempat nikah juga ridho. Rumah tangga bahagia ridho, rumah tangga nggak bahagia juga ridho. Sebab orang yang ridho pasti bahagia. Saya pernah nabrak pagar besi karena gasnya motor nyantol. Ya gasnya motor nyantol. Hari itu Jumat, ba'dal maghrib sampai isya saya ngajar di Masjid Al-Hidayah pojok sana. Ngajar. Babnya masih bab syukur, alhamdulillah. Habis isya ke rumah mertua saya pas tahlil. Kalau nggak salah itu 7 harinya. Ayahnya mertua saya. Ayah mertua saya tahlil. Pulang dari tahlil mau ke rumah saya. Gas motor saya itu lagi ngobrol sama mertua, saya duduk di motor, gasnya nyantol. Masih di dalam rumah. Jadi ngegas. Alhamdulillahnya pintu besi yang menghalangi agar tidak ke jalan raya. Jadi kalau kebuka itu langsung ke jalan raya dan di situ isinya bis, truk dan lain sebagainya. Alhamdulillah ketemunya pintu besi. Motor nabrak pintu besi. Alhamdulillah tangan kiri saya bagian sini ini putul. Biar agak dramatis dia. Putul. Kalau patah itu kan kurang dramatis ya. Putul. Nah, putul tuh katanya pedot gitu ya. Kalau patah itu kan kurang, ya kalau putul itu loh lepas. Memang betul ini loh lepas itu. Plek. Ya. Istri saya, mertua saya, wah gitu. Saya itu dalam keadaan terkapar itu ketawa. Alhamdulillah, ya Allah, wallah gitu. Demi Allah, ngomong sama Allah kok demi Allah ya. Demi Allah terima kasih Allah, alhamdulillah senang saya. Karena pas detik itu betul-betul saya senang. Kenapa? Yang ada di benak saya dosa kuntek. Dosa saya habis. Pangkat saya naik, modal murah, tangan teklek, selesai. Ridho. Jadinya enggak sakit. Mertua saya bingung, kamu enggak apa-apa? Ya enggak apa-apa mah. Tangannya enggak apa-apa? Ya putus. Gak putus, pedot mah itu. Coba dilihat, mah ini pedot, tapi tak puter bisa. Saya puter-puter gini, pedot ini saya puter-puter. Sakit? Enggak sakit. Ya, tapi ini pedot, kelihatan keluar klik gini ya. Saya puter-puter begini dan tidak sakit. Kenapa? Lagi menikmati, alhamdulillah, ridho. Tapi ya kamu jangan minta, Allahumma ya Allah. Saya mau belajar ridho, ngawur kamu. Jangan, tapi kalau kejadian harus bisa ridho. Paham maksud saya? Makanya buat yang belum menikah, jangan pernah mikir nanti kalau gak sempat nikah gimana, nanti. Ini penyakit, nanti kok dipikir sekarang. Penyakit, saufa, taswif itu ya. Ya, taswif nanti, ya, jikalau, andai kata, dan lain sebagainya, itu perkawanan syaitan. Ya, perkawanan syaitan.
Jadi orang itu nggak usah mikir nanti, tapi mikir sekarang. Apapun kondisimu nikmati. Sekarang ini bagaimana dinikmati, asyik gitu. Dinikmati terus. Nanti nggak usah kamu pikir. Cita-cita boleh. Ya Allah, saya pengen punya rumah yang besar, luas, mobil banyak, anak banyak nurut semua, gak kakean pola. Cita-cita, perkara kenyataan jangan kamu pikir, karena kenyataan seringkali menyakitkan. Pengen rumah besar, dapatnya rumah sempit, itu kan. Kalau mikir, nanti kalau gak sesuai kenyataan bagaimana? Mikir gitu hidupnya susah. Tapi punya cita-cita, oke, bagus, ya Pak, bagus. Namanya punya visi dan misi ke depan bagaimana. Tapi hidupmu jangan mikir yang jauh. Sekarang ini dinikmati, paham? Kenapa saya bolak-balik ngomong begini? Karena saya udah sering kenalan sama setan yang ngajak mikir elek. Setan yang ngajak mikir jelek. Jadi duduk sama orang itu mikirnya jelek terus itu. Saya kasih contoh boleh ya, ekstrim nih, contoh yang ekstrim. Beb, saya enggak ikut pergi dulu. Kenapa? Kelihatannya saya ini mau sakit kepala. Kelihatannya saya mau sakit kepala. Berarti sudah atau belum? Belum. Ini waras pak gendeng ini. Ini contoh ekstrim dia. Loh kamu sehat kok? Iya Beb, sekarang sehat. Cuman kelihatannya saya mau sakit kepala. Beb, saya gak keluar dari rumah dulu. Kenapa? Kelihatannya ya Beb, itu mau terjadi yang namanya nanti angin ribut, petir menyambar, hujannya deres ya, kilat ya, kemana mana. Jadi saya mau di rumah dulu. Padahal langitnya terang benderang. Beb, ya. Saya pengen keluar dari rumah. Loh kenapa kok keluar dari rumah? Saya khawatir kalau tiba-tiba gempa bumi, akhirnya rumah saya roboh. Oh gitu. Iya. Beb, ya. Setelah saya pikir-pikir, ya, saya nggak jadi pergi dari rumah. Terus mau kemana? Di halaman saja. Nah, kenapa di halaman? Saya khawatir nanti kalau saya meninggalkan rumah, ya, rumah saya roboh betul, kena gempa bumi, di jalan saya keserempet mobil juga mati. Terus maumu di halaman Beb, aman. Mikir lagi, Beb, tapi di halaman gak aman juga Beb. Loh, kenapa gak aman? Nanti kalau ada ular berbisa saya dipatuk. Ini orang model begini nih berarti sakit jiwa. Sakit jiwa, naudzubillah min dzalik. Kamu jangan tertawakan dulu, kamu juga ngalami yang sama kok. Cuman modelnya beda. Modelnya beda. Ini tadi kan contoh ekstrim. Ketakutan berlebihan akan masa depan. Ya. Padahal masa depan itu belum dilewati. Dan akhirnya tidak bisa menikmati masa kini. Padahal masa kini semakin ditinggalkan. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga kita, dan seluruh umat Islam dimanapun berada. Ketika manusia menyibukkan pikirannya dengan masa depan, maka ia akan kehilangan berkahnya masa kini, menghilangnya waktu, dan hilangnya kesempatan mempersiapkan diri untuk bekal akhiratnya di masa sekarang. Karena kita tahu tidak ada yang paham tentang umur manusia, apakah akan sampai ke masa depan atau cuma sampai sekarang. Maka hiduplah di masa kini, nikmati dan ridolah terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Maka kebahagiaan dalam hidup akan kita rasakan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah dan manfaat
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.